Al-Mustarsyid Billah lahir dengan nama Al-Mansur bin Ahmad Al-Mustazhir sekitar tahun 489 Hijriah atau 1096 Masehi di Baghdad. Sebagai putra dari Khalifah Al-Mustazhir Billah, sejak kecil ia dibesarkan dalam lingkungan istana Abbasiyah yang saat itu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan dinasti Seljuk yang mengendalikan kekuasaan militer dan administratif kekhalifahan. Meski Khalifahan Abbasiyah telah kehilangan kekuasaan politiknya sejak pertengahan abad ke-10, namun posisi khalifah tetap dianggap sebagai simbol legitimasi Islam di dunia Sunni. Dalam konteks ini, Al-Mustarsyid mendapat pendidikan agama yang kuat. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas, berilmu, menguasai Al-Quran, fasih dalam bahasa Arab, serta memiliki kemampuan menulis dan bersyair yang tinggi. Ibnul Athir menulis bahwa ia sedikit sekali bandingannya pada zaman. Ketika ayahnya wafat pada tahun 512 Hijriah atau 1118 Masehi, Al-Mustarsyid diangkat menjadi khalifah pada usia sekitar 29 tahun. Masih sangat muda tentunya. Masa awal pemerintahannya ditandai dengan posisi yang masih lemah. Di Baghdad, para Amir Seljuk masih mendominasi, dan urusan militer maupun pemerintahan secara umum masih berada di tangan Sultan-Sultan Seljuk seperti Mahmud. Namun, berbeda dari khalifah-khalifah sebelumnya yang cenderung pasif, Al-Mustarsyid tampaknya memiliki ambisi untuk mengembalikan sedikit otoritas politik kepada lembaga kekhalifahan. Ia mulai terlibat dalam urusan pemerintahan, membentuk kekuatan sendiri di Baghdad, dan secara perlahan menguatkan pengaruh khalifah. Bahkan ia pernah berani berkonflik langsung dengan Sultan Mahmud II. Ia mendukung pemberontakan beberapa gubernur Seljuk di Irak dan mengerahkan kekuatan untuk menahan dominasi Sultan. Di antara yang paling terkenal adalah konflik pada tahun 526 Hijriah atau 1132 Masehi, saat ia memimpin pasukannya sendiri dalam upaya menentang otoritas Sultan Mahmud II. Ini adalah peristiwa yang sangat langka dalam sejarah kekhalifahan Abbasiyah pasca Seljuk. Seorang khalifah memimpin langsung pasukan di medan tempur. Sayangnya, ekspedisinya ini tidak berhasil. Pasukannya dikalahkan dan ia terpaksa mundur serta kembali ke Baghdad. Meski kalah, keberaniannya menorehkan catatan penting bahwa Al-Mustarsyid adalah salah satu dari sedikit khalifah Abbasiyah setelah masa kekuasaan nyata yang mencoba melakukan perlawanan fisik terhadap kontrol kekuatan militer di luar Abbasiyah. Setelah Sultan Seljuk Mahmud II wafat, naiklah Mas'ud bin Muhammad sebagai Sultan Seljuk selanjutnya. Hubungan antara Al-Mustarsyid dan Sultan Mas'ud memburuk dengan cepat. Khalifah Al-Mustarsyid kembali mencoba peruntungan dengan membentuk kekuatan militer dan melakukan pemberontakan. Pada tahun 529 Hijriah atau 1135 Masehi, ia memobilisasi pasukan menuju wilayah Hamadan untuk menyerang kekuatan Sultan Mas'ud. Namun, seperti sebelumnya, pasukan lemah dan tidak solid, sehingga dengan mudah dikalahkan. Ia pun ditahan oleh pasukan Seljuk. Namun Sultan Mas'ud tidak langsung menghukum mati sang khalifah. Sebaliknya, ia memperlakukan Al-Mustarsyid dengan kehormatan, menempatkannya dalam sebuah tenda khusus sebagai tahanan terhormat, dan menjanjikan akan melepaskannya jika ia bersumpah setia dan berhenti menggalang kekuatan. Namun, di tengah masa penahanannya, inilah terjadi peristiwa tragis yang mencoreng sejarah Islam. Sekelompok pembunuh dari sekte Hasyashin dari sekte Naziriyah Batiniyah atau sekarang yang lebih dikenal dengan sebutan Assassin, yang dikenal sering membunuh tokoh-tokoh penting menyusup ke tenda khalifah. Mereka berhasil membunuhnya secara brutal, tubuhnya diusuk berkali-kali, lebih dari 20 luka ditemukan, hidung dan telinganya dipotong, dan ia dibuka semua pakaiannya. Beberapa pengawal dan sahabat dekatnya juga wafat dalam serangan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada hari Ahad, tanggal 17 Zulqa'dah 529 Hijriah, sekitar 30 Agustus 1135 Masehi, di luar kota Maragho di wilayah Azerbaijan. Jenazahnya kemudian dimakamkan secara layak oleh penduduk sekitar.
Kabar wafatnya Al-Mustarsyid segera menyebar ke Baghdad dan mengguncang hati rakyat, warga kota, laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, semua keluar ke jalan-jalan. Para wanita mencabik-cabik baju dan meratap dengan rambut terurai, menangisi wafatnya khalifah yang sangat mereka cintai. Ia dikenang sebagai seorang pemimpin yang cerdas, berani, dan religius, meski ambisinya terlalu tinggi untuk zaman di mana kekuasaan khalifah hanyalah simbolik. Ia wafat pada usia sekitar 43 tahun setelah menjabat sebagai khalifah selama 17 tahun 6 bulan. Tak lama kemudian, putranya Abu Ja'far al-Mansur dilantik menjadi khalifah dengan gelar baru yaitu Ar-Rasyid Billah. Catatan penting, kematian Al-Mustarsyid dianggap sebagai bukti paling jelas dari kelemahan struktural institusi khalifah di bawah dominasi kekuatan militer eksternal seperti Seljuk. Ia adalah satu dari sedikit khalifah Abbasiyah yang mencoba memulihkan wibawa khalifah secara militer, namun ternyata tidak bisa, dan untuk itu ia harus membayar hal tersebut dengan nyawanya. Masa pemerintahan Al-Mustarsyid Billah 1118 Masehi hingga 1135 dalam kekhalifahan Abbasiyah merupakan salah satu periode yang menarik karena ditandai oleh upaya khalifah untuk keluar dari peran simbolik, sekaligus berlangsung dalam konteks politik yang sangat kompleks, yakni konflik internal dinasti Seljuk, serangan dari kelompok Syiah ekstrem seperti Hashashin atau Assassin dari sekte Batiniyah Ismailiyah, serta kondisi sosial politik umat Islam yang sedang terpecah. Berikut adalah rangkuman kejadian penting dalam lingkup Abbasiyah selama masa pemerintahannya. 1. Meningkatnya intervensi Seljuk dalam kekuasaan Abbasiyah, yaitu kekuasaan nyata di wilayah Abbasiyah khususnya Irak, sekarang berada di tangan dinasti Seljuk, terutama Sultan Mahmud II dan penerusnya, Sultan Mas'ud. Al-Mustarsyid harus bergantung pada izin dan legitimasi dari Sultan Seljuk untuk menjalankan pemerintahan. Meski begitu, Al-Mustarsyid berulang kali mencoba melepaskan diri dari bayang-bayang Seljuk, termasuk melalui diplomasi, militer, dan pemberontakan terbuka. 2. Konflik Khalifah dan Sultan Seljuk Mahmud II sekitar 1118 hingga 1131 Masehi, yaitu terjadi ketegangan berkepanjangan antara Khalifah Al-Mustarsyid dan Sultan Mahmud II. Al-Mustarsyid mendukung pemberontakan beberapa amir dan gubernur di Irak untuk melemahkan otoritas Sultan. Puncaknya, pada 1132 Masehi atau 526 Hijriah, Al-Mustarsyid memimpin langsung pasukan melawan kekuatan Sultan, namun dapat dikalahkan. Ini adalah momen langka ketika seorang khalifah turun ke medan perang secara langsung. 3. Konflik dinasti Seljuk sendiri. Selama pemerintahannya, kekuasaan Seljuk terpecah antara wilayah Iran, yaitu Sultan Sanjar, dan wilayah Irak, Sultan Mahmud II, lalu dilanjutkan oleh Sultan Mas'ud. Perpecahan internal ini menciptakan ruang politik yang coba dimanfaatkan oleh Al-Mustarsyid untuk memperkuat kembali posisi khalifah, walaupun pada akhirnya, seperti bagaimana yang telah digambarkan tadi, tidak berhasil. 4. Serangan dan teror dari Hashashin, sekte Batiniyah Ismailiyah atau yang dikenal dengan Assassin. Kelompok Syiah Ismailiyah ekstrem yang dikenal sebagai Hashashin aktif membunuh tokoh-tokoh Sunni dan penguasa politik. Mereka diduga menjadi pelaku pembunuhan Al-Mustarsyid pada tahun 1135. Ini menandai semakin buruknya keamanan internal dan pengaruh politik faksi Syiah radikal di wilayah Muslim Sunni saat itu. 5. Kebangkitan keilmuan dan kegiatan keagamaan di Baghdad. Di bawah Al-Mustarsyid, Baghdad tetap menjadi pusat keilmuan Islam meskipun secara politik sangat lemah. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang mendukung para ulama membangun madrasah dan terlibat aktif dalam pengajaran keagamaan. Al-Mustarsyid juga dikenal sebagai penulis dan penyair, sebagaimana nenek moyang beliau juga banyak yang seperti itu. Ini menunjukkan kekhalifahannya punya dimensi intelektual yang sangat kuat. 6. Peningkatan dukungan rakyat terhadap kekhalifahan. Meski kekuasaan politik khalifah saat itu lemah, legitimasi sosial dan spiritualnya tetap tinggi,
Setelah pembunuhannya, rakyat Baghdad turun ke jalan, meratap dan menangis sebagai bentuk kesedihan nasional, menunjukkan bahwa sosok Al-Mustarsyid memang dicintai. 7. Pengangkatan dan penerusan kekhalifahan ke Ar-Rasyid Billah. Putra beliau, yakni Ar-Rasyid Billah, yang namanya sangat serupa dengan nama nenek moyang beliau atau kakek buyut beliau, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, diangkat sebagai khalifah menggantikan ayahnya dengan gelar Ar-Rasyid Billah tadi pada tanggal 27 Zulqa'dah 529 Hijriah atau sekitar tahun 1135. Proses suksesi ini berjalan mulus, menandakan bahwa Abbasiyah masih dapat mempertahankan struktur kekhalifahan meski fungsinya lebih sekedar simbolik. Berikut ringkasan kejadian pentingnya menurut tahun Hijriah. 512 Hijriah, Al-Mustarsyid naik tahta setelah wafatnya Al-Mustazhir. 518 hingga 526, ketegangan politik dengan Sultan Mahmud II. 526, perang antara khalifah dan sultan, dan Al-Mustarsyid kalah. 528, muncul konflik dengan Sultan Mas'ud, dan Al-Mustarsyid mulai memobilisasi pasukan. 529, Al-Mustarsyid ditangkap lalu dibunuh oleh asasin. 529 akhir, Ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah pengganti Al-Mustarsyid yang wafat.